إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Maka ciri-ciri dosa besar yang disebutkan oleh Imam Ibn Salah bisa kita pahami jika Allah sebutkan dalam firman-Nya atau Nabi Muhammad dalam sabdanya ancaman azab yang sangat pedih atau penyebutan neraka sekaligus seperti contoh yang kita sebutkan tadi. Juga mungkin secara singkat jika ada had atau hukuman tertentu, maka itu juga ciri-ciri dosa besar. Allah berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." An-Nur ayat 2. Pezina laki-laki, pezina perempuan, maka cambuklah mereka masing-masing 100 kali. Ada had, ada hukuman tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini untuk para pezina yang bujang ya, bukan orang yang sudah menikah. Yang ketiga, jika disebutkan laknat dalam firman atau dalam sabda. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah melaknat orang yang menyembelih tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang bersalah. Allah melaknat orang yang merubah batas atau pancang tanah. Ada laknat, ciri-ciri dosa besar. Kemudian yang terakhir kata beliau, kalau misalnya perbuatan tertentu diancam atau ada penyebutan kefasikan pada pelakunya, disifati dengan kefasikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad SAW. Contoh misalnya sabda Nabi Muhammad SAW, sibabul muslimi fusuqun. Mencaci maki seorang muslim adalah perbuatan kefasikan. Dari sini kita tahu bahwasanya jika pelaku perbuatan tertentu diancam dengan sifat kefasikan, berarti ini dosa besar. Kedua, jika disebutkan laknat, berarti perbuatan itu dosa besar. Jika disebutkan had atau hukuman tertentu, maka ini dosa besar. Dan pembahasan kita pada kesempatan ini, jika disebutkan azab, jika ada ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini ciri-ciri dosa besar yang harus kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun misalnya ada sebagian dosa yang tidak ada tandanya dalam Al-Qur'an atau sabda Nabi Muhammad SAW, tapi kayak kata para ulama, dilihat dari imbas perbuatannya. Jika imbas dari perbuatan tertentu kemudian menghasilkan kemadharatan yang besar, maka ini dosa besar. Contoh misalnya mengencingi Ka'bah. Tidak ada dalam firman, tidak ada dalam sabda. Tapi coba dilakukan, maka dia akan mendapatkan madharat yang sangat mengerikan sekali. Mungkin orang satu dunia mukulin dia. Mungkin orang satu dunia, bahkan mungkin bunuh dia. Kenapa? Ngencingin Ka'bah, kiblatnya kaum muslimin. Memang tidak ada cirinya dalam firman atau sabda, tapi hasil dari perbuatan dia menghasilkan kemadharatan yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Maka kembali kepada pembahasan kita, berhati-hatilah untuk siapapun orang yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Jika misalnya kita disuruh menjaga lisan, jika misalnya kita mengolok-olok saja, na'udzubillah, bisa mengeluarkan kita dari Islam, apalagi seperti ini, sampai mengkufuri, menolak sabda Nabi Muhammad SAW. Menolak satu sabda sama dengan menolak Nabi Muhammad seluruhnya. Menolak Nabi Muhammad seluruhnya sama dengan menolak semua Nabi dan Rasul semuanya, karena dakwah mereka sama, agama mereka satu, Islam. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.